So guys, balik lagi sama kuliah sore bareng El di sini. Oke, di video kali ini agak sedikit beda karena review kali ini aku lagi di luar dan ini ada di Taman Langit Purwokerto. Di sini aku mau sekalian cari spot buat liatin hasil jepretan smartphone baru yang satu ini. Yap, ini adalah Vivo V60, V-series terbaru dari Vivo yang tiap seri penerusnya mau rilis itu pasti lumayan ditunggu sama banyak orang. Vivo V60 ini juga bawa salah satu update besar di mana ini jadi first ever V-series yang pakai 50 megapiksel Z Super Telephoto kamera. Nanti kita bakal coba lihat hasilnya kayak gimana. Nah, buat harganya sendiri, Vivo V60 dibanderol dengan harga mulai dari Rp6.999.000 sampai yang paling lega itu harganya ada di Rp8.499.000. Buat desain sendiri, Vivo V60 ini tuh punya desain fresh yang kelihatan beda ya dari dua generasi sebelumnya. Vivo sih nyebutnya desainnya ini sebagai rounded edge design yang punya grip nyaman dan kalau dirasa-rasa ini punya bodi yang solid. Buat tebelnya sendiri ada di 7,53 mm, tapi Vivo kasih kapasitas baterai super gede di 6500 mAh. Cuma masalah baterai kita bahas nanti ya. Nah, buat pilihan warna sendiri ada 3 pilihan. Ada Festive Purple, Spotlight Gray, dan yang kita bahas sekarang ini namanya Dancing Blue. Kalau kita lihat di sisi atas smartphone ini ada lubang mikrofon, IR sensor, dan lubang speaker. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ini polosan aja, sementara itu di sisi bawah ada SIM tray dual nano SIM tanpa adanya slot buat microSD tambahan. Lalu ada lubang mic, lubang charging USB-C, dan speaker lagi yang menandakan speaker dari Vivo V60 ini jenisnya udah stereo. Smartphone ini tentunya udah dilengkapi dengan NFC multifunction yang sensornya ini ada di samping rumah kameranya. Lalu ada juga IP rating IP68 dan IP69 water resistance. Jadi mau kena cipratan air hujan, dicelupin ke dalam air selama 90 menit sampai mau disemprot pakai air bertekanan tinggi, ini juga masih aman. Ditambah ini juga ada fitur water ejectionnya ya, mantap. Kalau buat layar Vivo V60 ini bawa layar yang pakai panel AMOLED, resolusinya Full HD Plus 1080x2392 piksel dengan ukuran layar yang ada di 6,77 inci. Buat layarnya ini punya 1 miliar warna, udah support HDR10 Plus dan punya peak brightness yang ada di 5000 nits, jadi udah nyaman banget buat dipakai di luar ruangan. Buat refresh rate ada di 120 Hz, jadi buat dipakai scrolling-scrolling kerasa lebih smooth. Kalau buat desain layar, Vivo tuh kasih layar curve yang nggak terlalu ekstrim ya, jadi dilihatnya masih kerasa mewah, tapi pas dipakai lengkungannya ini nggak ngeganggu sama sekali yang biasa bikin mistouch. Nah, buat bezel ini juga hitungannya udah cukup tipis dan sama rata di tiap sisinya, jadi dilihatnya pun enak. Buat fingerprint ini udah under display yang jenisnya optical. Untuk kecepatan bacanya sih udah lumayan kencang, jadi udah cukup enak juga buat dipakai. Overall layar dari Vivo V60 ini itu udah cukup muasin rasa pakai kita ya sebagai pengguna. Selain itu desain layarnya yang juga cukup cakep ini bikin tambah pede nih buat dibawa ke tongkrongan. Lanjut kalau buat performa, Vivo V60 ini ngebawa chipset baru dan jadi yang pertama dibawa ke Indonesia. Yap, Snapdragon 7 Gen 4 yang punya fabrikasi 4 nanometer. Dibanding generasi sebelumnya, Snapdragon 7 Gen 4 ini punya banyak peningkatan di CPU, GPU, dan efisiensi dayanya. Dipakai main game Mobile Legends, dapetin settingan ultra dengan frame rate super. Yap, di game ini bisa dapat 90 fps rata tanpa adanya kendala sama sekali. Sayangnya frame rate ultra ini belum ke unlock ya. Kemungkinan ini karena pakai chipset baru. Cuma kalau lihat dari fps yang bisa rata di 90 fps gini, harusnya kalaupun settingan ultra kebuka, Vivo V60 ini tetap bisa jalan dengan lancar ya dengan settingan frame rate ultranya. Lanjut buat PUBG Mobile, settingan yang kebuka ini bisa smooth ekstrim sampai HDR ekstrim. Yap, sama, belum bisa 120 fps, tapi pas aku coba di HDR ekstrim, ini sih lancar banget ya buat dapetin 60 fps rata tanpa kendala sama sekali. Jadi seandainya settingan smooth ekstrim plus atau ultra ekstrimnya kebuka, pasti HP ini bisa jalan ya dengan lancar. Kalau buat Genshin Impact ini aku coba di settingan lowestnya ya, dan alhasil ini terlalu ringan buat Vivo V60. 60 fps ini bisa didapat di sini dan bahkan saat battle pun ini juga masih tetap lancar, bisa dapetin 60 fps-nya. Kalau pakai settingan highest, ini FPS yang didapat ada di 50-60 fps ketika lagi traveling dan 40-50 fps ketika lagi battle yang ngeluarin banyak efek. Secara overall performa gamingnya ini tuh udah cukup memuaskan. Paling karena ini chipset baru dan belum kompatibel, jadinya settingan maksimalnya itu belum kebuka.
Lanjut kita bahas baterainya. Jadi smartphone ini meskipun tebelnya cuma 7,53 mm aja, tapi punya baterai berkapasitas 6500 mAh yang pakai teknologi Blue Volt battery. Dipakai nonton YouTube selama 1 jam, baterainya cuma berkurang 4% aja. Main sosmed scrolling IG Reel selama 1 jam, baterainya berkurang 5%. Dan buat main Mobile Legends rata kanan selama 1 jam, baterainya ini cuma berkurang 14%. Ini cukup nunjukin ya kalau kapasitas besar dan efisiensi daya yang bagus bikin baterainya awet. Nah, buat kecepatan ngecasnya sendiri, ini ada di 90 watt flash charge. Buat isi dayanya dari 0 sampai full butuh waktu 55 menit. Smartphone ini juga udah support bypass charging dan ini debut ya buat Vivo V Series. Ya simpelnya ini fitur buat kita bisa tetap main game sambil nyolok ke daya tanpa ngerusak baterainya. Karena dayanya itu dipakai buat power aja. Ini juga bikin suhu di HP jadi nggak cepet panas. Buat sistem operasi, Vivo V60 ini bawa Vantage OS 15 dengan basis Android 15. Untuk update sendiri, Vivo kasih jaminan 4 kali major update dan 6 tahun security patch. Update yang panjang gini tentunya nyenengin buat konsumen ya, karena kita yang pakai HP-nya tetap diperhatiin nih sama brand dalam jangka waktu yang lama. Untuk fitur AI ini udah banyak banget sih yang disediain sama Vivo buat Vivo V60 ini. Mulai dari kreativitas kita di editing bisa dengan mudahnya kita kerjain di sini ya. Ada AI for Season. Ini fitur AI eksklusif dari Vivo ya yang belum ada di brand lain. Caranya tinggal buka kamera aja, lalu ke mode portrait, nanti di atas tuh ada logo AI dan pilih. Buat hasilnya sih cukup oke ya selama kita fotonya juga di outdoor, biar hasilnya nggak aneh gitu buat pencahayaannya. Terus ada AI Magic Move, ini bisa mindah objek di foto kita mulai dari barang, hewan, kendaraan, atau objek manusia ini juga bisa. Buat hasilnya sih rapi, cara pakainya juga simple banget. Terus ada AI Image Expander, ini bisa bikin foto kita yang kerasa kurang lebar dan mau dilebarin, ini bisa banget pakai AI yang satu ini. Untuk hasilnya ini juga bagus ya, kelihatan natural dan nggak kelihatan aneh. Lanjut, ini ada AI Erase 3.0. Yes, AI Erase-nya kali ini nggak cuma bisa hapus objek orang di background foto kita secara cepat aja, tapi udah bisa hapus refleksi yang mengganggu juga yang kadang ada di depan objek utama. Selain AI buat kreativitas tadi, ada juga AI buat bantu kerjaan kita. Pertama ada AI Caption yang bisa transkrip, translate, dan summarize kalau semisal kita lagi ada meeting atau ikut seminar. Terus ada AI Smart Call Assistant buat summary dan translator juga kalau lagi ngomong sama orang luar. Ada AI Screen Translation buat terjemahin apapun bahasa asing di layar smartphone kita. Dan ada AI Efficiency Tool mulai dari AI Circle to Search, AI Live Text, dan AI Transcript Assist. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Vivo V60 ini dibekali dengan setup triple kamera buat di bagian belakang. Pertama ada 50 megapiksel Zeiss OIS main camera yang pakai sensor Sony IMX766. Lalu ada 8 megapiksel Zeiss ultra wide angle camera dan terakhir ada 50 megapiksel Zeiss OIS telephoto kamera yang pakai sensor Sony IMX882. Untuk spek kamera telefotonya ini tuh sama persis ya kayak yang dipakai di Vivo X200. Jadi ini tuh upgrade yang paling berasa nih di Vivo V60 kali ini. Nah, sementara itu kalau buat kamera di bagian depan ini ada 50 megapiksel Zeiss Group Selfie Camera. Oke, ini contoh perekaman video dari Vivo V60 direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Di sini kita masih bisa leluasa pindah-pindah lensa. Contohnya ini lensa ultra wide. Hasilnya seperti ini. Buat perekamannya juga cukup stabil ya. Ini lagi dipakai naik anak tangga. Kita juga bisa switch ke kamera telenya yang 3 kali. Oke. Kalau ini Full HD 60 fps cuma dikompres ke Full HD 30.
Dan kalau di pilihan resolusi ini nggak bisa pindah lensa ya. Ultrawide-nya nggak bisa sih lebih tepatnya. Jadi ini lensa utama aja, hasilnya seperti ini. Dipakai turun anak tangga. Terus lanjut, ini ada 4K 30 fps, hasilnya seperti ini. Ini resolusi mentok ya, 4K 30. Oke, kalau ini buat perekaman video kamera depan, hasilnya seperti ini. Langsung kita pakai 4K 30 fps. Dia tuh opsinya sama kayak kamera belakang tadi, ada Full HD 30, Full HD 60, sama ini dia 4K 30. Dan buat kamera depan kita bisa buat lebih lebar di 0,8 kali. Hasilnya seperti ini. Ini jadi dipakai buat ngevlog. Cukup enak ya, karena dia lebar. Buat perekamannya juga stabil. Terus kalau buat kualitas audio kalian bisa dengerin aja langsung, karena ini nggak pakai mic tambahan. Ini mic langsung dari Vivo V60 nya. Oke, gitu aja, kita balik ke studio. Yuk. Oh ya, di kamera depannya ini ada fitur yang menarik, yaitu namanya penstabil wajah. Tapi cuma bisa buat resolusi Full HD 30 fps. Hasilnya seperti ini. Coba ini digoyang-goyang. Coba naik tangga ya, sambil sedikit agak lari. Oke, hasilnya kayak gitu. Oke, kesimpulannya Vivo V60 ini bawa upgrade yang beneran berasa ya dibanding generasi sebelumnya. Pertama, desain yang lebih fresh dengan kapasitas baterai yang lebih besar. Terus ada peningkatan performa di mana sekarang udah pakai chipset Snapdragon 7 Gen 4 yang paling baru. Fitur AI yang udah lebih banyak, serta setup kamera yang juga lebih mumpuni dengan adanya lensa telefoto yang sebelumnya itu belum ada. Dan oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.